Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita dipertemukan di pagi hari ini, di mana semalam kita telah beristirahat di bawah lindungan Tuhan, dan tiba di pagi ini Tuhan memberkati kita dan memberikan napas hidup bagi kita untuk selalu bersukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ayat renungan di pagi hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan kepada kami di sepanjang malam sampai tiba di pagi hari ini. Dan kami bangun dari tempat kami dengan suatu sukacita untuk selalu memuji dan memuliakan nama Bapa. Bapa, kami akan memulai ayat renungan pagi kami, Bapa. Kiranya Tuhan memberkati dan membukai hati dan pikiran kami melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti kasih Bapa, kasih Yesus Kristus dan kasih Roh Kudus dan di dalam kehidupan dan kekurangan kami. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, judul renungan kita pada pagi ini adalah kasih Bapa. Sebagai ayat intinya, kita ambil dari Matius 7 ayat 11. Matius 7 ayat 11 dikatakan apa? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang terbaik kepada mereka yang meminta kepadanya. Dalam renungan pagi ini saya akan memberikan suatu cerita, dan cerita ini memang betul-betul terjadi di Armenia, di daerah Eropa Timur. Pada tahun 1998 terjadi sebuah gempa bumi yang sangat besar di negara Armenia. Sekitar 50.000 orang meninggal oleh bencana tersebut. Yang unik, beberapa hari setelah hari mengerikan itu, sebuah koran lokal menuliskan berita tentang seorang ayah yang mengantar anaknya ke sekolah pada hari kejadian mengerikan itu. Setelah menurunkan anaknya, sang ayah mengucapkan, "Ayah mengasihimu, sampai ketemu nanti siang." Kemudian sang ayah melanjutkan perjalanannya ke tempat kerja. Namun beberapa saat setelah dia meninggalkan sekolah, sang ayah merasakan goncangan, lalu melihat kaca spionnya, dan dia melihat bangunan dan jalanan di belakangnya goyang, retak, dan akhirnya hancur semua. Sang ayah tidak berpikir dua kali, dia langsung berputar balik dan kembali ke sekolah. Sesampainya di sekolah, dia hanya melihat puing-puing reruntuhan. Gedung sekolah itu sudah hancur berantakan. Sang ayah tidak mematikan mesin mobilnya, bahkan tidak menutup pintu mobilnya. Dia langsung berlari dan mencari di mana kira-kira letak kelas anaknya. Setelah itu sang ayah langsung berlutut dan langsung menggali. Beberapa orang memberi saran supaya sang ayah berhenti. "Pak, tidak ada gunanya menggali sendiri. Lebih baik menunggu bantuan dari pemadam kebakaran atau petugas emergensi." Namun sang ayah tidak mau mendengarkan mereka. Dia tidak tahu bahwa pemadam kebakaran dan petugas-petugas bencana sedang sibuk menyelamatkan orang-orang di tempat lain selama 24 jam. Sang ayah tidak berhenti menggali. Beberapa orang merasa iba melihat apa yang dilakukannya, sehingga mereka memberi makanan dan minuman. Tetapi sang ayah menolak makan, dan ia terus menggali dan menggali. Akhirnya setelah 36 jam menggali, sang ayah mendengar adanya suara teriakan minta tolong di bawah sebuah bongkahan besar. Sang ayah langsung berteriak, "Siapapun, tolong saya mengangkat bongkahan ini." Akhirnya beberapa pemuda membantu ayah ini mengangkat batu besar tersebut, dan mereka menemukan 13 murid dan seorang guru di bawahnya. Mereka terluka tetapi masih hidup, dan salah satu di antara 13 murid tersebut adalah anak dari sang ayah. Setelah mereka dikeluarkan, si anak langsung berlari dan memeluk ayahnya dan mengatakan, "Aku terus mengatakan kepada yang lain bahwa ayah pasti akan datang dan menyelamatkan kita semua." Kisah ini adalah kisah yang sangat luar biasa. Pertama-tama karena kisah ini adalah sebuah kisah nyata. Tetapi yang kedua adalah karena kisah ini menceritakan tentang kasih seorang ayah di bumi kepada anaknya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu,
Apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang terbaik kepada yang meminta kepadanya. Sebagaimana tadi judul dari ayat inti dari pelajaran ini. Jika ayah di bumi saja rela melakukan hal seperti ini untuk anaknya, bukankah Bapa kita di surga rela melakukan sesuatu yang lebih baik? Saya tidak tahu apa yang Anda harapkan hadapi hari ini, tetapi satu hal yang saya tahu, kita memiliki seorang ayah di surga yang sangat mengasihi kita. Sebagaimana dikatakan dalam Yesaya 41:13, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Allah Bapa kita adalah Bapa yang penuh kasih, yang selalu mengasihi kita dalam kehidupan kita. Yang penting kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, dan Tuhan akan selalu menyertai melindungi kita, dan terutama memberkati kita di sepanjang hari kerja kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.